Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ilham, kopi 5, teh 1. Nanti tak bayari semua ya. Nggih Kang Sugeng siap. Mas Ilham, aku barang telu ya, kopi. Nggih, lamar. Ya aku barang. Nggih, Mbah. Mbah. Ngapunten, siap. Nah iki wis entek. Nggih, Mbah. Mas Sugeng, kali ini yang bayar saya raja nanti. Oh gitu nggih. Iya Mas Sugeng. Terus para Mas Ilham nanti dibayari sama Pak Rawat semua. Alhamdulillah. Nggih, Kang Sugeng siap. Abah, kelihatannya saya dan sedulur ini tadi terlambat. Pembahasan apa gini tadi, Abah? Membahas masalah ikhlas iku opo. Masalah dhewe sampean teko telat. Jadi sampean semua nanti yang jelaskan saya biar Abah bisa melanjutkan. Terus lanjutannya apa Pak Mar? Bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Ya nggak apa-apa, masih kebagian yang penting. Nggih, Pak. Kemarin tuh saya dibully sama dulur masalah sedekah itu. Wes, mulai sambat. Nama Abah Levi. Lah gitu, Bah. Mau sedekah ngene kotak keliling masjid mau kok ditutupi. Paling sedekah 500 keliling ya. Napa enten dasare to, Bah, ngoten niku? Ya nggak ada dasarnya Pak Sugeng. Mosok sedekah ngantek ditutupi tangan segala. Beda kalau
yang ditutupi itu kalau bersedekah pada orang yang fakir. Karena fakir itu bukan miskin. Yang ditakutkan kalau yang fakir itu tidak terima, nanti bermasalah. Tapi ada juga sedekah yang disembunyikan, walaupun bukan pada orang fakir, dengan harapan menjaga hati supaya tidak riak. Tapi pada akhirnya ya timbul riak juga dan masalah juga. Tapi memang manusia itu sering melampaui batas, selalu ingin lebih baik daripada petunjuknya, yaitu Al-Quran dan hadis. Benar Abah, seperti kemarin saya bersedekah tapi bukan untuk orang fakir, tapi untuk merenovasi musola supaya tidak riak. Kalau tidak riak kan ikhlas loh Abah. Nah, saya menyuruh sama yang mengumpulkan sedekah itu supaya menulis hamba Allah. Gara-gara saya menulis hamba Allah, sehingga saya kena target 300.000 Bang. Nah, dipikir saya belum nyumbang, Mbak. Nah, gara-gara itu akhirnya saya tidak ikhlas, Mbak. Oh iya. Oh alah, jadi yang nulis hamba Allah kemarin sampean toh. Yo, aku mau bilang sedekah, arep ngomong yo isin. Peh ngerti apa Amar takon nambah 500.000 ora 300.000. Karemu dhewe Pak Puji, senengane gawe ilmu ngawur wong kok ya. Makane sandangane urip ilmu. Lakune ben ora ngawur kabeh. Nggih, Pak Loro. Abah, kita sudah siap mendengarkan penjelasannya. Sebenarnya bersedekah tangan kanan, tangan kiri tidak tahu itu apa? Baik, saya ulangi. Tentang bersedekah tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah mengatakan ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam naungannya pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah seseorang yang memberi sedekah, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Saya kira sedekah ini sering dibahas di dalam majelis ilmu atau majelis taklim. Kalau jangan tanya, pasti memiliki jawaban masing-masing. Silahkan sampai jawab. Siapa tahu jawaban jenengan sama dengan apa yang saya jelaskan nanti. Menurut saya Abah, memberi sedekah di mana tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau menurut saya, ada seorang yang belanja di sebuah toko. Ketika mau membayar, uangnya tidak cukup. Kemudian saya menjatuhkan uang di belakangnya. Kemudian saya beritahu dia kalau uangnya jatuh, sehingga dia mengambil dan bisa membayar belanjaannya, Pak. Kalau jawaban saya, Bah, ada janda miskin, saya taruh uang tanpa sepengetahuan dia, saya selipkan di bawah pintu rumahnya. Kalau saya sedekah dengan ikhlas, Abah. Rahasia sedekah ini, tangan kirinya kan tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Sampean sebagai tangan kanan, maka tangan kiri harus minta bantuan orang lain. Anggap Mas Ilham sebagai tangan kiri. Ya, Bah. Nah, antara tangan kanan dan kiri harus berdampingan. Jadi sampean dengan Mas Ilham harus terus berdampingan. Ketika sampean bersedekah terus Mas Ilham tidak tahu sebagai tangan kiri, maka itu jawabannya. Kalau sampean tahu jawabannya, di situ ada unsur keikhlasannya sebagaimana yang disampaikan Pak Rahmat. Cuma bukan sedekah itu langsung ikhlas seperti itu. Gimana Pak Puji? Ini ada kotak amal, saya mau sedekah tangan kanan, tangan kiri tidak tahu.
Apakah tadi termasuk sedekah tangan kanan tangan kiri tidak tahu ya? Belum, saya sebagai tangan kiri mengetahui sampean sedekah. Oh iya ya, bukan jawabannya. Iya, Abah. Gimana kalau Pak Sugeng? Totalnya berapa, Mbak? 30.000. 30.000. Maaf, Mbak, dompetnya ketinggalan ya? Mbak, hartanya jatuh. Oh iya, guys. Aduh, makasih, Mbak. Saya tadi termasuk bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu apa enggak ya? Belum, saya sebagai tangan kirimu tahu kalau kamu bersedekah. Iya ya, bukan jawabannya. Iya, Pak. Piye, Mas Riyadi? Ini rumahnya janda miskin ini. Saya mau sedekah, tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Saya tadi sudah bersedekah, tapi termasuk sedekah tangan kanan, tangan kiri tidak tahu apa tidak ya? Bukan, aku sebagai tangan kirimu mengetahui kamu bersedekah. Oh iya ya. Nggih, Bah. Ini loh jawabannya. Alah, warung kok sepi to Gusti, muga paling rezeki. Warung kok sepi. Tak tokonane wae iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Bu, pesan maam 5 sama gorengannya nanti saya beli semua nggih. Nggih, alhamdulillah. Ini loh sedekah tangan kanan tangan kiri tidak tahu. Kapan kamu bersedekah? Tangan kiri tahu apa? Kapan ya tangan kanan tadi sedekah? Yang saya tahu kan beli tadi. Walaupun sampean terus terang kalau bersedekah, maka Mas Ilham tidak akan pernah membenarkan. Karena yang diketahui Mas Ilham membeli bukan bersedekah. Kesempurnaannya di mana sampai Allah memberikan naungan di mana tidak ada naungan di padang mahsyar nanti. Kita melihatnya dengan Quran surat Al-Baqarah 271. Pertama, dalam Quran surat Al-Baqarah 271 di situ dijelaskan Allah akan menghapus sebagian dosa. Sedangkan kalau sedekah yang saya tanyakan, Allah memberi naungan di mana tidak ada naungan, melainkan naungannya nanti di padang mahsyar. Kedua, di dalam Quran surat Al-Baqarah 271 tampilkan sedekah-sedekahmu itu baik. Memang kita akan baik bisa memberikan motivasi terhadap orang lain. Tetapi tetap saja ada orang yang mencela. Sedangkan sedekah yang sampean tanyakan, walaupun sampean borong barang dagangannya, kalau ada orang yang melihat, tidak akan pernah mencela sedikit pun. Ketiga, di dalam Quran surat Al-Baqarah 271, sembunyikan sedekahmu kalau memberikan kepada orang fakir.
Kalau sampean tampilkan, kalau orangnya tidak terima menjadi masalah. Kalau tidak sampean tampilkan atau sampean sembunyikan, hati sampean tertekan. Karena seseorang itu berbuat baik itu selalu ingin mengabarkan. Sedangkan sedekah yang sampai tanyakan, sampean tidak akan tertekan jika sampean kabarkan memborong dagangan orang yang tidak laku. Kalau ada orang yang mendengar sampean, kemudian orang itu menyampaikan sama orang yang dagangannya tidak laku, dia justru malah akan membenarkan dan berharap bisa diborong lagi. Kalau ada penjual yang tidak laku daripada penjual sebelahnya, maka penjual itu akan cenderung berprasangka terhadap yang laku dan mencela Allah. Kenapa Allah tidak adil? Ketika sampai membeli barang dagangannya, berarti jenengan itu menutup keburukannya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka dia akan ditutup aibnya dunia sampai akhirat. Kelima, ketika sampai membeli barang dagangannya, berarti kan sampai dapat barangnya. Berarti posisi Anda tidak punya hak atas pujian. Berarti sampai nanti tidak bisa pamrih atau riak, otomatis ikhlas. Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Suwun, Mbah. Matur nuwun Abah atas penjelasannya. Semoga ilmu yang diberi oleh Abah bisa saya amalkan sebaik-baiknya. Sama-sama, Pak Mor. Apakah sedekah ini adalah sedekah yang dimaksudkan doa ahli kubur di dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 10, Abah? Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Kemampuan rusukma itu dibatasi oleh raga. Ketika rusukma lepas dari raganya, maka dia memiliki kemampuan mengetahui secara gamblang apa-apa yang bisa menyelamatkan di hari pengadilan nanti, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Jawabannya ya insya Allah. Kalau ahli kubur jelas bagaimana dia melakukan amalan tersebut, tapi dia tidak mungkin bisa kembali. Sedang kita bisanya meraba-raba, tapi minimal kita sudah memancing di sungai, tidak di jalan raya. Tinggal ikan mana yang dimaksud. Berarti apa yang harus kita lakukan? Ya pancing terus toh, Abah. Sampai jenis ikan di sungai telah terpancing, pasti jawabannya di antara ikan itu. Insya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
Sallallahu alaihi wasallam.